Shalom keluarga Iglesia. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang untuk beribadah kembali. Mari sebelum kita beribadah, kita tundukkan hati, kita akan berdoa. Selamat pagi Bapa dalam kerajaan surga. Hati kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami semua Tuhan jemaat-Mu bisa hadir di tempat ini dengan keadaan yang sehat dan bersukacita. Tuhan, kami mau fokus untuk menyembah-Mu, untuk memuji nama-Mu. Kami ingin tinggalkan semua beban kami Tuhan, kekhawatiran kami, ketakutan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, menyerahkan hati kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Tak perlu kita khawatir, tak perlu kita takut. Sebab kita tahu Ia Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah hayu di hidup. Mari kita katakan sekali lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Engkau tetap Tuhan yang memelihara kami. Engkau Tuhan yang menjagai kami. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
lebih luas dari samudra. Ya Tuhan, kebaikan-Mu Bapa tiada hentinya Tuhan, tidak habis dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu setiap hari yang kami rasakan Tuhan. Ya Yesus, sekali lagi katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, Engkau baik, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Lebih luas dari samudra, ya Yesus, kebaikan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih tinggi, ya Yesus, dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Setiap kita yang semangat untuk memuji Tuhan, katakan amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Di tengah badai topan dunia, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan setia, Tuhan akan melindungi kita. Amin. Haleluya. Semuanya katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
bersama-sama. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, walau banyak cobaan di depan, kasih Tuhan menguatkan setiap kita. Kasih-Nya kini jadi kuatku di hatiku, ada cintanya di hatiku, ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang lihat, kasih-Mu tetap menjadi kekuatan untuk kami Tuhan. Di hati kita ada siapa? Hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku. Sekali lagi kita katakan, di hatiku, di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Berikan suara saya terbaik untuk Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Mau menari untuk Tuhan? Mari kita katakan, kasih Allah sungguh tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian
dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya. Berikan suara-suara terbaik untuk Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk fokus menerima berkat dari Tuhan. Karena Tuhan telah membuktikan cintanya untuk setiap kita. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat jawaban kami. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ya Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau tempat jawaban kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu. Engkau membayar setiap dosa kami Tuhan. Semua yang ada dalam kehidupan kami Tuhan kembali kepada-Mu Tuhan. Semuanya akan menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempat berharap. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali kita katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi
yang kami rindukan hanya Tuhan yang kami kasihi lebih dari segala sesuatu. Memberkati setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami menikmati Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami menikmati Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Terus bekerja dalam hati kami, bekerja dalam hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kalau sementara firman-Mu akan diperdengarkan, kami mendengar firman-Mu, kiranya buka hati kami semuanya. Jadikan hati kami tanah yang subur, tanah yang rindu, yang haus mendengar isi hati Tuhan. Berkati setiap kami, berkati telinga kami, berkati setiap hati kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Oke, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mumpung Tante ingat di depan, hari ini kita kedatangan 3 mahasiswa. Si ganteng Kak J, Yohanes datang bersama-sama dengan kita lagi. Boleh berdiri Kak J? Oke. Satu lagi boleh memperkenalkan diri sendiri. Ini Nyong Ambon, mari. Boleh langsung di situ aja. Nomor sepatu? Oke, silakan duduk. Itu yang wajah lama, sebenarnya sudah kadaluarsa ini. Boleh berdiri Kak Bayu. Itu yang semuanya pasti sudah tahu ya. Oke, itu Kak Bayu. Kalau Kak Bayu itu nanti akan selama 5 bulan penuh akan tinggal di sini. Kalau mahasiswa ganteng-ganteng tadi itu weekend akan menggantikan Kak Mike yang selama ini menolong kita. Mereka akan datang weekend ya. Oke, puji Tuhan. Oh iya, saya melihat ada mama-mama cantik, mbak-mbak cantik. Mas, boleh kalau saya tidak keberatan boleh berdiri di tempat saja memperkenalkan diri supaya kita semuanya jadi kenal. Boleh, mari. Oke, boleh berdiri di tempat, iya. Shalom. Oke, puji Tuhan. Mari yang bersebelahan boleh kasih tangan kanan kiri. Oke. Selamat datang. Bapak siapa tadi? Bapak Supriyanto beserta istri. Mamanya masih muda, makanya saya pikir nggak nyangka kalau putri ya, putrinya. Mamanya masih muda sekali. Oke, puji Tuhan. Senang sekali bisa bersama-sama beribadah pagi hari ini. Saudara, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya ingin bertanya buat kita semuanya. Kita yang sudah nderek Tuhan, ikut Tuhan itu sudah cukup lama. Bertahun-tahun, mungkin ada yang sudah puluhan tahun. Mungkin ada yang mulai kecil sudah procot itu, sudah bisa haleluya gitu ya. Jadi mulai kecil itu statusnya Kristen. Siapa di antara kita? Mungkin saudara nggak perlu angkat tangan, ngomong saja di hati kita. Siapakah di antara saya dan saudara yang sudah sekian lama ikut Tuhan, sudah sekian lama derek Gusti, belum pernah bersaksi, belum pernah memenangkan jiwa untuk Tuhan? Atau gini saja, kita yang sudah ikut Tuhan lama, pernah enggak keinginan saja, mungkin kita belum pernah bersaksi, belum pernah memenangkan jiwa, tapi setidaknya punya enggak ada keinginan gitu loh. Niat itu sudah ada dalam hati kita, hanya kita belum punya keberanian. Ada yang sudah punya keinginan di hati kita? Ingin gitu loh, ingin bersaksi tapi belum kesampaian. Ada? Atau enggak? Semua kita ada keinginan ya saudara, benar enggak? Minimal ini modal utama. Kalau kita belum pernah memenangkan jiwa, belum pernah bersaksi tentang Injil Tuhan, belum pernah bersaksi menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain, mungkin belum pernah. Tapi setidaknya dalam hati kita ada keinginan. Aku kok yo rindu toh. Kadang itu kepingin saksi,
kepada mertuaku yang belum kenal Tuhan, kepada adik iparku. Setidaknya sudah ada kerinduan, itu sudah modal utama, saudara. Kalau kita sudah punya modal yang baik ini, ayo modalnya ini jangan sampai tekor gitu. Jangan sampai hilang. Seenggaknya kita udah punya modal dulu. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama di Efesus, tulisan Rasul Paulus. Efesus pasal yang ke-6, kita akan mulai baca ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ke-6. Oke, saudara sudah mendapatkan semua Efesus 6 ayat ke-18. Mas Bram tolong dibacakan sampai ayat yang ke-20, Mas Bram. 18 sampai 20. Efesus pasal 6 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Iya, sampai di sini. Saudara, mungkin saya dan saudara pernah mendoakan seseorang supaya dia menerima Tuhan. Mungkin pernah. Hanya pernah, dan itu tidak continue, tidak konsisten gitu ya. Biasanya segala sesuatu yang tidak dikerjakan dengan konsisten, itu nol hasilnya. Bener enggak? Misalkan ya, ada orang yang hobi masak. Dia sebenarnya masakannya enak, dan seandainya dia mau jualan, mungkin bisa jadi dia laku jualannya. Tapi karena dia tidak konsisten dengan apa yang dikerjakan, mungkin bosen, itu yang pertama. Kedua, kadang orang jualan itu ada laku ada tidaknya, bener enggak itu? Ini mama-mama di sini lumayan banyak yang punya usaha, entah itu online ya saudara. Itu harus konsisten, konsisten promosi, konsisten ya terus berbagi, nggak bosen untuk promosi. Yang jelas itu harus terus menerus. Orang usaha itu harus terus menerus dikerjakan. Seperti juga misalkan Kak Jason ini, dia atlet futsal, atlet bola. Tapi misalkan ya dia punya hobi itu, dia suka itu, tapi dia tidak konsisten. Latihannya bolong-bolong. Misalkan harusnya 1 minggu itu dia latihan 4 kali. Dia mungkin hanya latihan sekali gitu, gabung dengan timnya. Hasilnya bisa bagus enggak Kak? Enggak bisa. Kalau sekedar hobi, sekedar teori di sini, itu enggak bisa. Segala sesuatu harus dikerjakan secara konsisten. Latihannya harus terus menerus. Enggak bisa. Kalau kepingin menjadi segala sesuatunya itu berhasil, kita ingin mencapai goal yang kita ingin dapatkan, itu harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Saudara, saya tadi sudah nyampaikan, setidaknya saya dan saudara itu sudah punya modal. Mungkin belum pernah bersaksi, mungkin belum pernah memenangkan jiwa, belum pernah memenangkan jiwa dibawa kepada Kristus, tapi setidaknya saya dan saudara sudah ada keinginan. Niat itu sudah ada di sini. Ya, aku ingin bersaksi, aku ingin membawa jiwa kepada Tuhan. Itu sudah punya, modal itu sudah punya. Aku ingin membawa menantuku kepada Tuhan, membawa cucuku yang belum percaya kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan. Itu jangan hanya jadi impian, keinginan, tapi harus dikerjakan. Saudara, mungkin ada banyak metode memenangkan jiwa. Tapi Tante ingin menyampaikan sedikit saja metode-metode ringan yang sekiranya kita bisa kerjakan bersama-sama. Tahun ini saudara, saya rindu eklesia gereja kita, ayo akan bergerak. Pribadi lepas pribadi, bergerak. Punya kerinduan untuk memenangkan jiwa. Setidaknya 1 tahun kita membawa 1 jiwa saja kepada Tuhan. 1 orang berdoa,
Satu jiwa saja, nggak perlu banyak. Mas Odi misalkan berdoa untuk seorang, nggak perlu berdoa untuk 2-3 orang. Kalau itu tidak bisa konsisten, berdoa saja untuk 1 orang. Kita lakukan terus menerus. Dan ada sesuatu yang tidak hanya doa yang kita kerjakan. Contohnya orang masak tadi. Mbak Dewi misalkan, dia hobi masak. Mbak Dewi senang lihat YouTube masakan-masakan. Lah saya tante ini senang juga lihat YouTube masakan-masakan. Tapi cuman lihat YouTube tok, tidak pernah hasilnya lupa yang kita tonton kemarin, 2 hari lalu, 3 hari lalu, ini di sini lupa kalau nggak dipraktekkan. Harus praktek, harus dipraktekkan ya saudara. Segala sesuatu harus dipraktekkan. Saudara, saya ingin kita belajar bersama-sama pagi hari ini bagaimana kita mendekati seseorang. Metode. Saudara, sebelum saya saat dulu saudara kok mewendeli tante tak dulu semua ini. Iki tenanan muga iki tante mewendeli aku tuh mewendeli sampai tante ki ragu. Podole. Coba saya mau tanya, adakah yang rindu saja memenangkan jiwa untuk Tuhan? Yang membawa orang-orang yang kita cintai kepada Tuhan, angkat tanganmu yang rindu saja. Saya tidak meminta semua saudara. Yang kepingin membawa 1 jiwa untuk Tuhan. 1 jiwa untuk Tuhan. Oke, puji Tuhan. Saudara, karena biasanya orang menyesal itu ada di belakang. Bener enggak? Enggak ada orang menyesal itu di depan. Menyesal dulu baru pendaftar. Ning arep berarti pendaftaran, bener. Lek menyesal itu di belakang. Ini tante pernah menyampaikan ini beberapa tahun lalu. Dan penyesalan itu tiada guna. Tante mengalami itu, saudara. Tante punya sahabat baik, mulai kecil sampai kami bersama-sama, hidup bersama-sama, setiap hari main, kemana-mana bareng. Ini cowok, sudah, bukan pacar, tapi seperti saudara. Jadi kalau walaupun nggak ada saya, teman saya ini main ke rumah, tidur di rumah. Walaupun saya kuliah di Solo, kuliah di Malang, teman saya ini datang, dia kuliah di Surabaya, dia datang ke keluarga saya. Jadi seperti keluarga, jadi walaupun nggak ada saya, dia tetap menjadikan keluarga saya seperti keluarganya dia. Tapi sayang, dia belum kenal Tuhan. Hati saya itu rindu, cari momen-momen gimana, kapan ya aku pengen ngajak ngobrol temanku ini. Kan kita tidak tahu, bisa jadi teman saya itu tadi sudah kepingin ke gereja. Tapi saya cuek, saya tidak pernah ngajak kepada dia. Karena satu alasan, saya takut dia tersinggung, sehingga saya putus persaudaraan dengan dia. Di pikiran saya seperti itu. Yang kedua, bagaimana kalau dia menolak apa yang saya sampaikan? Itu di pikiran saya. Saudara, saya tidak pernah berani menyampaikan firman Injil, menyampaikan keselamatan, kabar sukacita kepada dia. Tapi ada momen-momen tertentu, misalkan Natal gitu, saya berani ngajak. Tapi saya tidak pernah secara pribadi gitu bicara tentang Yesus kepada dia secara pribadi. Tapi ada momen-momen besar gitu saya ngajak dia. Dan dia mau, dia jago musik, saudara. Jadi kadang teman-teman kaum muda itu ngajak dia, ayo bantu ngiringi musik, dia mau. Tapi sayang, saya tidak pernah berani membuka mulut saya untuk bersaksi. Saudara, selama saya ada di Solo, hati saya membara untuk dia. Saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan aku pulang, aku akan bersaksi. Saya sempat, saudara, menulis, saya pernah sampaikan kepada saudara itu, kesaksian panjang lebar, 2 folio garis itu, saya mau postkan kepada sahabat saya, Romi namanya, saudara. Amplop itu tidak pernah saya kirim, saudara, karena saya berpikir, saya akan nekat saja. Nekat ketemu dia, saya akan bicara tentang Tuhan. Saya janjian dengan dia di tanggal 10 Desember di tahun 91. Tahun piro iku, tahun gak enak. Hitungan sudah. 10 Desember tahun 91 saya berjanji.
untuk ketemu dengan dia. Oke, saya akan datang. Saya tanggal 9 sudah pulang. Dia bilang seperti itu. Saudara, dalam perjalanan dia Surabaya, Jember, sahabat saya Romi itu naik motor bersama temennya. Dia dapat musibah, saudara, kecelakaan, dan langsung tidak ada di tempat. Saya tidak dikabari sama keluarga saya, saudara. Nunggu saya pulang tanggal 10, karena waktu itu tidak ada HP, saudara. Tidak ada HP. Saya tunggu dia sampai sore, dia tidak datang ke rumah. Kemudian saya izin sama orang tua saya. Saya mau ke rumahnya dia. Ibu saya ngelarang, gak usah budal. Saya berpikir takut dia sakit karena dia nggak datang ke rumah saya karena saya sudah janjian. Ibu saya ngomong, saudara, tanggal 9 kemarin sahabat saya itu sudah dipanggil Tuhan. Sudah, saya itu air mata saya sia-sia, saudara. Saya nangis 1 bulan gak doyan makan. Tapi Tuhan ingatkan kepada Roh Kudus, ingatkan, hapus air mata. Hapus air mata. Sekarang ada banyak temanmu, sahabatmu, Romi-Romi yang lain yang sedang menunggu kamu bersaksi. Saudara, sebab itu saudara, kalau saudara ada kerinduan untuk bersaksi, jangan menahan dirimu. Jangan menahan dirimu. Karena penyesalan kita itu tiada guna. Saudara, siapa tahu teman saya ini sedang menunggu saya ngajak dia. Saya berpikir seperti itu. Saudara, saya ini bukan orang yang gampang percaya kepada mimpi. Karena saya bukan orang yang percaya kepada tahayul juga. Tapi pada waktu sekian tahun berlalu, saya sudah melupakan sahabat saya ini, saudara. Saya pernah bermimpi tentang sahabat saya ini. Dia berdiri di lorong, kesepian, dia duduk sendiri dengan pakaian yang sangat lusuh. Saya itu mengartikan sendiri, saudara, mimpi saya itu. Walaupun tidak, saya mengartikan sendiri seperti ini, saudara. Betapa Tuhan itu gini loh, saudara. Teman saya itu bisa jadi pada waktu dia sudah masuk ke alam baka, dia bisa jadi marah kepada saya. Kenapa kamu, Dede? Sekarang aku baru tahu kebenaran itu. Orang yang bisa masuk ke kekekalan hanya orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa kamu, sahabatku, orang yang katanya mengasihi aku, tidak pernah memberitakan Yesus, tidak pernah memberitakan Injil. Lihat aku sekarang menderita. Saudara, saya tidak, setelah kematian teman saya itu berpuluh-puluh tahun, sudah sekian tahun, tapi saya memimpikan dia. Saya berjanji kepada Tuhan, saya minta ampun, saudara. Saya menyesal, Tuhan. Saya mohon ampun. Kalau Tuhan Yesus ingin saya bersaksi, saya ngomong, Tuhan, saya akan berangkat. Saya enggak akan menutup mulut saya untuk bersaksi. Saudara, saya ingin memperkenalkan metode-metode sederhana. Kalau saya dan saudara ingin memenangkan jiwa, entah itu sahabatmu, ibumu, mertuamu, menantumu. Yang pertama yang harus kita lakukan, kasihi dia dulu dengan sepenuh hati. Saudara tidak bisa memenangkan seseorang kalau kita tidak mencintai dia dulu. Kita harus mengasihi dia, menerima dia apa adanya. Beserta dengan kekurangan-kekurangannya. Kita harus terima dia. Kita harus mencintai dia terlebih dahulu. Itu kuncinya. Kalau saudara sudah mulai mengasihi, engkau mencintai mertuamu dengan tulus, mengasihi iparmu dengan baik, kita bisa lanjut, saudara. Kita bisa naik ke tahap berikutnya.
Kalau kita masih gagal dalam hal kasih, kita nggak bisa memenangkan jiwa. Mencintai dulu, mengasihi dulu. Yang kedua, setelah saudara mengasihi dia, kalau orang mengasihi itu kan apa aja kita ingin berikan untuk dia, bener enggak? Seperti seorang mama yang mencintai anaknya, apa aja diberikan kepada anaknya. Gak duwe yo ngoyo gitu. Karena apa? Karena mencintai. Pertama mengasihi, yang kedua menjadi saksi yang baik buat dia. Kita nggak bisa memenangkan jiwa kalau kita nggak punya hidup yang baik, teladan yang baik untuk kita kerjakan supaya teman kita itu melihat, oh ini wong Kristen, oh wong Kristen ini rupanya seperti ini. Saudara, waktu ke Malang itu kesaksian beberapa teman yang belum kenal Tuhan. Pengamen, nih saya ngomong no pengamen ya saudara. Ada yang pernah ngamen? Selain Kak Bayu? Soalnya apa? Kalau Kak Bayu ngamen itu mesti belum nyanyi orang udah ngasih uang. Besok kata nyanyi mulai. Saudara, menurut kesaksian seorang pengamen, ini yang non Kristen. Dia bilang begini, dia nyanyikan lagu-lagu rohani, waktu ditanya seperti ini. Kamu nyanyi ini ngamen lagu rohani kan semua orang? Ya enggak lah, kepada orang Kristen. Duh, kamu gimana caranya kamu membedakan iki wong Kristen apa wong enggak? Ini yang ngomongnya pengamen di rumah-rumah makan dulu saudara. Ya kelihatan lah, orang Kristen tuh kelihatan. Walaupun enggak pakai salib, orang Kristen tuh kelihatan pada waktu dia ngobrol. Katanya begitu. Karismanya, saya tidak tahu bagaimana mereka menilai, tapi ternyata banyak pengamen-pengamen itu yang tahu dan bisa membedakan ini anak Tuhan atau bukan. Sebab itu waktu ngamen dia kelihatan iki wong Kristen iki. Katanya pemberian orang Kristen itu lebih besar. Apalagi kalau dia nyanyi lagu-lagu rohani. Makanya banyak pengamen itu menghafalkan lagu-lagu rohani. Jadi jangan pede kadang di bis kita dengarkan ada orang nyanyi lagu, oh ki wong Kristen iki, nyanyinya lagu-lagu rohani. Enggak. Jangan terlalu pede kita. Jangan berpikir setiap orang nyanyikan lagu rohani Kristen, dia pasti Kristen. Enggak. Ini kenyataannya, Saudara. Dan ternyata mereka itu tahu bagaimana iki wong Kristen apa uduk iki ketok. Katanya auranya, caranya berbicara. Sebab itu orang Kristen, kalau orang luar sana non Kristen tidak bisa membedakan engkau, kamu ini orang percaya Tuhan atau tidak, iki mengkhawatirkan tanda tanya ini. Kok iso orang luar sana gak bisa membedakan saya ini anak Tuhan atau tidak? Jadi kita kalau ingin memenangkan jiwa, pertama mengasihi, kedua kita ini harus menjadi saksi yang baik. Kalau di luar sana teman-temanmu, hidupmu, teman-temanmu, kalau punya usaha menggunakan cara-cara yang tidak baik, tapi karena kita anak Tuhan, kita akan gunakan cara yang baik, cara yang bersih. Anak-anak Tuhan di luar sana, silakan mereka nyontek kalau di kelas, tapi karena engkau anak Tuhan, enggak apa-apa. Nilai sehasil sebisamu. Kamu punya teladan yang baik, hidup yang baik, baru bisa memenangkan jiwa. Saudara, anak saya itu bersaksi. Talita, hari ini dia kebetulan juga berangkat ke Polinima Malang. Dia bilang, Ma, coachku itu loh Ma, kalau lawannya itu sangat berat, ngerti, iki time anu. Teman-temanku dibawain minuman gitu loh Ma. Ayo harus minum sedikit, seteguk gitu. Sepertinya itu minuman dari katanya untuk melawan seandainya musuh sana itu menyerang kita, apa ya, mereka menggunakan kuasa kegelapan, menangkis begitu.
Saya tanya ke Lita, kamu gimana? Ya aku gak minum lah. Waktu dia gak minum pasti temennya gak suka. Iya enggak saudara? Iki kamu ini gak rano kalah, golek kamu gak gelem minum, semua tim minum kamu gak minum, bikin kalah kamu. Aku sudah berdoa. Dia bilang, aku sudah berdoa dan aku gak perlu minum itu. Harus punya teladan yang baik. Perkataan kita, tingkah laku kita harus jadi berkat. Baru kita bisa memenangkan jiwa. Yang penting share firman Tuhan. Bukan berarti misalkan Mas Arif mau bersaksi kepada teman yang gak kenal Tuhan, gowo Alkitabnya dibuka, rungokno aku, buka. Iki loh firman Tuhan iki ngomong kayaknya. Saudara bisa dihantam. Share firman Tuhan artinya saudara bisa bersaksi. Pengalaman-pengalaman kita dulu waktu kita gak kenal Tuhan. Atau waktu kita jauh dari Tuhan. Yang pertama tadi apa saudara? Kalau kita ingin memenangkan jiwa, dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa embel-embel. Yang kedua, kenapa? Bersaksi, teladan yang baik harus kita punya. Yang terakhir tadi, nyampaikan firman Tuhan. Saudara, hari ini Tante Dede ingin refresh ulang. Ini Om Markus sudah sampaikan sekitar 12 tahun lalu. Ono sing 12 tahun durung gabung di kene, ya berarti harus dengarkan yang baik. Yang 12 tahun lalu pernah mendengarkan, saya yakin sudah banyak yang lupa. Kita akan belajar bersama-sama. Mari Mbak Maya, boleh ditayangkan. Tante akan mengajarkan bersama-sama doa 5 jari. Saudara, selama ini kita sudah berdoa. Iya apa enggak? Tapi untuk apa? Untuk makan? Mbak Esther 3 kali sehari? Oh iya, berarti doanya dia 3 kali dalam sehari. Itu kalau eling. Lek ndak luwene iki gak nemen iku eling. Lek luwene nemen ya wis. Kita mau praktek doa 5 jari. Om Markus pernah ajarkan buat kita semuanya. Mengapa Eklesia Pakunden bisa bertahan sampai hari ini? Itu pasti bukan karena hebat kita. Benar enggak saudara? Bukan karena kehebatan kita. Tapi salah satunya karena kita menggunakan ini. Saya mau bersaksi sebelum kita belajar doa 5 jari. Tante Dede dulu. Awal merintis di tempat ini tahun 97 dan 98. Diawali dengan sekolah minggu. Hari Sabtu jam 4 sore. Itu sudah mulai lumayan saudara, ada sekitar 18-20 orang. Lewat sekolah minggu. Jemaat dewasa masih 6 orang. 2 tahun di sini. 8 orang. Jemaat dewasa. Anak-anak sudah ada 18 lebih, saya tante ingat. Saudara. Kemudian ada gereja besar di Blitar ini masuk di tahun 98 atau 99. Di tempat ini merintis yang sama sekolah minggu. Jam 4 juga dan hari Sabtu juga. Ini hatinya tante ini sempat kecil gitu ya. Saudara ngerti ngelek atine cilik ku bukan wong sing cilik. Dadi ciut ngono Saudara. Aduh Tuhan. Aku iki isone cuma lek misalkan ngajar sekolah minggu. Karena pengajar guru sekolah minggu hanya Tante Dede dengan Bu Yuli yang sekarang di Kalimantan. Ingat ya, Bu Yuli istrinya Pak Yadi. Sekarang pindah ke Kalimantan, berdua. Saudara tahu, kemampuan seorang ibu-ibu kan terbatas. Tapi ya Tante jek enom biyen 97. Gak langsung tuwek ngene. 97. Melayani berdua. Om Markus gelenjang kayak gitar gitu saudara. Waktu gereja besar itu membuka pos PI sekolah minggu di Perumnas ini, hati saya kecil saudara. Mereka kan punya modal, kami tidak punya untuk menarik jiwa. Aku iso nukokno jajan
patangatusan atau lek zaman dulu itu seratusan. Ciki itu seratusan tahun 97. Oh Markus ingat kan tante saudara. Segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan itu akan kekal. Tapi segala sesuatu yang datangnya motivasinya bukan dari Tuhan tidak akan lama. Betul saudara. Sekolah minggu anak saya itu saudara yang 8 bulan, wah kayak yang pindah kono saudara. Aduh, hati saya itu kecil gitu saudara. Oh Markus tapi dengarkan saya, beno toh. Biarkan mereka ke sana. Tapi itu enggak bertahan lama. Bertahan hanya 8 bulan. Setelah itu anak-anak itu kembali ke sini. Pos PI sekolah minggu itu tutup. Karena guru-guru sekolah minggu di sana ternyata ada amplop yang disediakan oleh gereja, dan kalau gereja itu lalai memberikan amplop, ya enggak jalan sekolah minggunya. Saudara, saya ingin saudara dan saya, kita akan praktekkan doa 5 jari bersama-sama. Untuk apapun, untuk segala sesuatu, kita akan praktekkan bersama-sama. Saudara mau mendoakan mertua, menantu, pacarmu yang belum kenal Tuhan, istrimu yang mulai angel ke gereja, suamimu yang kudu digeret-geret pakai tari tambang. Kita doakan pakai 5 jari. Yang pertama, mari Mbak Maya. Tangannya di, ada yang punya jempol? Oh jempol semua, Mbak Esther jempol semua, gede-gede. Oke, kita akan membaca bersama-sama, kata-katanya saja enggak usah ayat. 2, 3, sebut nama orangnya, katakan kepada Tuhan bahwa orang ini adalah yang berharga, spesial. Tuhan mengasihi orang ini. Sudah sampai di sini. Kita berdoa, Tuhan Yesus. Misalkan saya menyebut, Mas Odi berharga di matamu. Engkau sangat mengasihi dia. Tuhan, Mas Odi ini spesial Tuhan. Engkau mengasihi dia. Dia berharga. Seperti itu. Persembahkan orang ini kepada Tuhan. Setiap waktu dalam doa-doa kita membayangkan Mas Odi. Paham ya saudara? Mari yang kedua, naik. Yang tadi jempol, lah ini saudara. 2, 3, mengusir kuasa roh jahat, kuasa kegelapan yang menutupi orang tersebut untuk dapat mengenal Kristus dan memilih Kristus secara. Saudara, ada orang, kenapa kadang kita ini berdoa untuk seseorang? Apa ini wis goal gitu loh saudara, wangel neh. Wis goal angel neh gitu. Wis sudah di depan pintu, rasanya dia sudah mau buka pintunya ki seret, lebar. Moro-moro tutup neh gitu loh saudara. Ini ada kuasa kegelapan yang menutupi dia. Sebab itu kita berdoa. Pertama tadi berdoa, Tuhan Yesus, aku berdoa untuk Mas Odi. Berkati dia. Oh hambamu ini, anakmu ini sangat berharga. Engkau mengasihi dia. Dia begitu berharga di matamu Tuhan. Aku berdoa. Setiap kuasa kegelapan yang menutupi pintu hatinya, yang membutakan dia untuk melihat kasih karuniamu, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku patahkan setiap kuasa kegelapan yang menutupi hatinya, yang membuat dia menjadi berat, yang membuat dia menjadi buta melihat kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, oh ini nih, hari ini keliru. Yang ketiga, jari tengah. 2, 3, berdoalah, bekerja di dalam kehidupan dan hati orang tersebut, menarik orang tersebut kepada Kristus, menginsafkan dan menyatakan kepadanya. Yang ketiga kita berdoa, Tuhan Roh Yesus, Roh Kudus, terus jamah hatinya, lingkupi hatinya Tuhan. Penuhi hidup anakmu ini dengan Roh Kudus. Kamu berdoa,
Kiranya Roh Kudus menginsafkan dia terhadap segala dosa-dosa yang mengikat dia, yang memelenggu jiwanya. Itu kita berdoa seperti itu. Di dalam nama Yesus. Yang keempat, jari manis. Yes. Yeay. Wah, tetangga anak enggak. 2, 3, agar Tuhan situasi pertemuan yang manis antara orang tersebut dengan melalui berbagai macam orang, peristiwa dalam kehidupan orang ini sehingga dia sadar. Kita harus mendoakan ini, saudara. Tuhan, tolong anakmu ini. Mungkin aku terbatas menolong Odi. Tuhan Roh Kudus, pertemukan dia dengan orang-orang yang bisa membawa dia di situasi-situasi tertentu, membawa dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tolong ya Tuhan, supaya anakmu ini insaf dari segala dosanya dan membuka hatinya untuk Tuhan. Yang terakhir, jari manis. Oh iya, kelingking. Ngene ngomongnya jari manis piye to. 2, 3, melambangkan doa agar Tuhan memakai siapa sekarang? Sebagai alat. Jadi kita juga perlu berdoa untuk diri sendiri. Sing iki mau doa untuk Odi. Iki untuk diri. Tuhan, pakai aku. Pakai aku jadi alatmu Tuhan. Mampukan aku. Beri keberanian aku Tuhan. Ini di sini. Yuk pelan-pelan. Kita akan bersama-sama. Saudara, saya sebelum kita bersama-sama doa 5 jari. Kita hafalkan dulu. Nanti Mas Bram akan kirim ke grup WA doa 5 jari ini ininya. Saudara nanti di rumah dipraktekkan. Sekali lagi Mas, Mbak Maya naik dulu. Jempol. Ini kita menyebutnya oikos. Ingat ya, yang dulu kita pernah diajar ke Markus. Orang yang kita mau menangkan disebut oikos. Entah itu pacarmu, mertuamu, menantumu, itu adalah oikos. Ditaruh di jempol, oikos. Sebut nama orang yang kita mau doakan, dia adalah milik Kristus. Kemudian yang kedua, mari Mbak Mai. Mengusir kuasa kegelapan yang menutup pintu hatinya. Yang selama ini begitu keras, membatu walaupun dia tahu kebenaran, tapi hatinya keras. Yang ketiga, kiranya Roh Kudus menginsafkan dia. Ya, aku orang berdosa Tuhan. Aku orang berdosa. Aku perlu Engkau Tuhan. Jadi gini, kita perlu mendoakan dia supaya dia insaf. Kalau dia enggak insaf enggak bisa. Supaya saudara kita ini mengalami pertemuan-pertemuan yang manis dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Yang terakhir, berdoa untuk diri kita. Katakan apa? Tuhan, pakai aku sebagai alatmu. Pakai aku menjadi perpanjangan lidah Tuhan. Perpanjangan untuk jiwa-jiwa. Pakai aku Tuhan. Mas Bram akan bantu share. Saudara, pagi hari ini sebelum Tante menutup, saya minta saudara tidak perlu menyebutkan, tapi sebutkan dalam hati. Siapakah saudara yang satu komitmen, 1 tahun ini ingin berdoa untuk 1 orang yang belum kenal Kristus. Atau dulu orang Kristen mundur, dia supaya kembali. Ada taruh dalam hatimu, boleh? Boleh semua saudara wajib. Mulai dari Mas Aro dan Tret sampai Mbak Suci. Sebutkan nama 1 orang, taruh dalam hatimu. Dan hari ini kita akan praktek bersama-sama. Oke? Kita nyanyikan 1 pujian Mas. Setelah itu kita akan praktek doa 5 jari. Ingat toh, misalkan tanpa tulisan tadi. Coba tanpa tulisannya dimatikan Mbak Maya. Dengan suara keras. Jempol berdoa untuk oikos, orang yang kita mau jangkau. 2, betul,
kuasa kegelapan yang menutupi dia. Yang ketiga, supaya Roh Kudus menginsafkan dia. Yang keempat, supaya dia mengalami perjumpaan dengan yang manis dengan Tuhan, baik itu lewat orang lain, lewat kesaksian orang, lewat dia mendengarkan televisi, mendengarkan radio. Firman Tuhan itu disampaikan dia, hatinya Tuhan jamah. Yang terakhir berdoa untuk pakai aku Tuhan, hambamu ini. Ami terbatas Tuhan, tapi aku mau dipakai oleh Tuhan. Oke? Kita nyanyikan satu pujian Mbak Maya. Boleh singer menolong saya. Kemudian kita doa 5 jari bersama-sama. Haleluya, haleluya. Pemain musik. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji bukan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari saya mengundang semua saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini saudara. Haleluya, haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, benar ya Tuhan, kami mau Tuhan tetap setia melayani, kami mau melayani Tuhan. Sungguh Tuhan, sungguh Yesus, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu bukan tetap, oh Tuhan, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Semua saudara akan menutup mata. Saudara punya satu nama dalam hatimu, dalam pikiranmu, satu oikos, satu saja. Bayangkan wajahnya, betapa engkau sangat mengasihi dia. Engkau rindu dia bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan menggunakan 5 jari kita. Haleluya.
memberkati setiap kami pagi hari ini, setiap telinga hati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kami tidak akan puas menerima keselamatan untuk diri kami sendiri. Tapi kami rindu orang-orang yang kami cintai, itu mungkin orang tua kami, mertua kami, ipar kami, adik kami, suami, istri yang belum percaya kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, mereka boleh percaya kepada Tuhan. Pakai kami semuanya hamba-hamba-Mu di tempat ini untuk menjadi perpanjangan lidah, menjadi penjala jiwa. Terima kasih Tuhan, kami rindu orang-orang yang kami kasih juga menikmati keselamatan dari Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kami, keluarga Eklesia secara khusus, berkat-Mu tinggal atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, boleh nanti di rumah setiap saudara doa boleh dipraktekkan ya. Ingat oikos jangan diganti-ganti. Namanya fokus kepada satu orang. Jadi berdoa untuk satu orang dan namanya tidak berubah dalam satu tahun ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Siapa yang ingin? Puji Tuhan, semua diberkati, amin. Haleluya. Kita siap memenangkan jiwa tahun ini. Satu jiwa buat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan pagi hari ini. Buat yang bertugas bisa mengambil tempat, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mbak Lina akan berdoa buat persembahan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah beribadah, sebentar kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Di badai topan dunia. kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara, agenda sepekan kita akan berjalan seperti biasa. Untuk pekan ini, Senin sampai dengan Jumat ada doa pagi, 4:30 pagi sampai jam 5 lewat Google Meet. Dan hari Selasa ada KW jam 5 sore, tempatnya di mana Bu Vivi? Di Mbak Risti. Jadi ibu-ibu, kaum wanita, jam 5 sore hari Selasa bisa bersama-sama berada di rumahnya Mbak Risti, berfellowship bersama-sama. Ini fellowship yang pertama untuk kaum wanita ya. Jadi mengawali tahun fellowship yang pertama. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu akan ada ICC jam 6 sore, kaum muda di tempat ini jam 6 sore.
Minggu ada ibadah raya jam 7 dan nanti jam 10 ada Ecclesia Kids. Dan ada beberapa tambahan pengumuman Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pada hari Kamis yang lalu pengurus gereja dan rekan gembala sudah melaksanakan rapat awal tahun dan di dalam rapat itu diputuskan beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Untuk tahun ini kepengurusan gereja masih tetap belum berubah, tidak ada rotasi. Kita doakan semua pengurus gereja bisa bekerja dengan maksimal dan pekerjaan Tuhan di gereja kita bisa makin berkembang dan masif. Nah, saudara-saudara, tambahannya bahwa hari ini saudara iuran sosial dan kematian bisa dibayarkan langsung kepada Mbak Stella. Jadi nanti setelah ibadah Mbak Stella akan berdiri di depan sana dan siap sedia menerima iuran sosial Bapak Ibu semua. Dan dari rapat yang dilaksanakan tanggal 23 Januari kemarin, iuran sosial kematian tahun 2025 ditetapkan 10.000 per bulan per keluarga. Jadi satu keluarga hanya 10.000, tidak naik, puji Tuhan. Jadi 10.000 per bulan per keluarga. Nah, untuk bantuan sosial kematian bagi jemaat yang mengalami kedukaan ditetapkan sebesar Rp1.200.000 Bapak Ibu Saudara, yang akan dirupakan dalam bentuk peti dan kelengkapan sejumlah yang tertera di atas. Jadi gereja akan memberikan peti dan kelengkapannya sejumlah Rp1.200.000. Bantuan sosial kematian yang tertera pada poin kedua di atas, jadi yang baru saya sebutkan tadi saudara-saudara, akan diperuntukkan bagi jemaat yang memenuhi tanggung jawabnya secara penuh sepanjang tahun. Jadi tidak bolong, jadi 10.000 dikali 12, boleh setiap bulan 10.000 atau juga langsung 120.000 dibayarkan, boleh Bapak Ibu Saudara. Dan bagi yang sepanjang tahun secara penuh, maka hak dari sosial kematian akan diberikan kepada Bapak Ibu apabila sedang mengalami kedukaan. Tetapi bagi jemaat yang tidak melakukan pembayaran secara penuh, maka gereja hanya akan memberikan pelayanan, tidak dengan peti dan kelengkapannya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara tambahannya. Dan untuk sosial kematian, lalu untuk Bapak Ibu keluarga yang belum mendapatkan Alkitab terjemahan baru 2 yang minggu lalu dibagikan, masih tersedia. Jadi Bapak Ibu nanti waktu pulang melewati pintu keluar gereja bisa mendapatkan Alkitab itu, satu keluarga satu dulu. Apabila nanti ada berkat lagi kita bagikan kembali, tapi sementara satu keluarga satu dulu, Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Dan Bapak Ibu Saudara, sore ini jam 6 BPHICC akan bertemu untuk membicarakan pekerjaan Tuhan secara khusus di ICC. Bapak Ibu, di kaum muda akan ada perombakan yang cukup besar di ICC. Jadi mohon doakan supaya sesuatu yang dikerjakan di ICC ini akan mendatangkan hasil yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ICC bukan lagi Ecclesia Christ Community, tapi ICC akan jadi Ecclesia Christ Cells. Jadi konsepnya akan lebih kecil tetapi akan lebih bisa leluasa dalam menjangkau orang-orang muda. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya orang muda yang undur tetapi juga orang-orang muda yang belum mengenal Tuhan. Karena sekali lagi seperti yang Ibu Gembala tadi sampaikan, tahun ini fokus gereja kita adalah memenangkan jiwa, sebanyak mungkin jiwa. Saudara-saudara, jadi baik dari kaum muda juga punya kegerakan ini. Tapi bukan hanya di kaum muda, harapannya di semua lini kita akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Sekali lagi mohon doa untuk BPHICC untuk sore nanti akan membicarakan pekerjaan Tuhan di ICC. Itu aja Bapak Ibu Saudara untuk minggu ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati sepanjang hari-hari kita, minggu-minggu kita, dan Ibu Gembala akan berdoa buat kita semua.
Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi. Kita senang Mas Supriyanto dengan keluarga ada bersama-sama dengan kita. Semoga Tuhan kasih kesempatan kita bersama-sama lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Nanti Mas Supriyanto juga akan mendapatkan Alkitab dari tempat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan per KK, nanti akan berjumpa dengan Mas Bram, langsung minta ke beliau. Oke. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Kau adakan Tuhan. Sekali lagi, oh Tuhan, mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Kau adakan Tuhan. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur hari ini. Kami berdoa Roh Kudus, kiranya Allah Roh Kudus akan menolong kami semua. Setiap kami hari ini Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat kemenangan, alat kemuliaan Tuhan. Alat yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dimanapun kami berada, kami berani bersaksi, kami berani menyampaikan kabar baik, kabar sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Mari saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama pagi hari ini. Kiranya anugerah, rahmat dari Allah Bapa kita, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus, sekiranya kekuatan dari Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita, memberkati kita, dan membuat berhasil apapun yang kau kerjakan. Mulai hari ini penyertaannya sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita. Happy birthday. Oke. Happy birthday Mas Odi. Happy birthday Mas Odi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Mas Odi. Panjang umurnya, panjang umurnya. Serta mulia, serta mulia. Om Yudi, mari berdoa untuk Mas Odi. Ada yang ngambil foto? Sudah. Tes. Mari kita doakan Mas Odi. Kita tundukkan kepala. Tuhan, Kau yang baik, kami percaya di masa muda Mas Odi dengan umur 23 ini sudah Kau sertai sampai saat ini. Kami percaya untuk kedepannya kiranya Allah Roh Kudus selalu memberi kemenangan apa yang mereka impikan, dan kami lebih percaya bahwa mereka semakin kuat untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.